Teman-teman, seorang wanita berbudi luhur yang mencintai saudara iparnya. Dia biasa mengucapkan 5 kalimat dengan sangat antusias. Kemudian Allah menimpakan azab yang amat pedih kepada adik iparnya di alam kubur itu. Melihat hal ini, seluruh desa terpaksa bertobat. Semua orang mulai memohon ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa mereka. Teman-teman, kalian pasti akan bersama kami di acara ini sampai akhir. Karena mungkin memang begitu. Kalian juga membuat kesalahan. Dan kalian harus belajar dari kejadian ini. Perjalanan Yesus dan suara-suara aneh. Sahabat, suatu hari, Nabi Isa, Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perjalanan dakwah. Kami sedang melewati sebuah pemakaman. Ada keheningan dan keseriusan yang aneh di atmosfer. Tiba-tiba, teriakan menyayat hati terdengar. Siapa yang menghentikan langkahmu? Anda melihat sekeliling. Tetapi tidak seorang pun terlihat untuk waktu yang lama. Anda menganggapnya ilusi Anda. Dan diam-diam mulai bergerak maju. Tapi jaraknya hanya beberapa langkah saja. Bahwa teriakan yang sama akan terdengar lagi. Yesus merenungkan. Dan menduga suara itu berasal dari dalam bumi. Anda mulai memeriksa kuburan. Kamu berhasil. Bahwa hantu itu datang dari dalam kuburan. Ada pemakaman di dekat sini. Anda melihat semua kuburannya. Tetapi tidak terdengar suara apapun dari manapun. Akhirnya, mereka sampai di sebuah makam di sudut terjauh pemakaman. Jadi merasakannya. Itulah kuburannya ketika aku berpikir lebih jauh. Begitulah hasilnya. Suara itu milik seorang wanita yang tak berdaya. Dia yang berteriak. Selamatkan aku. Keluarkan aku dari api ini. Api sedang membakar kuburku. Ada ular menggigit lidahku. Saya telah mengalami siksaan yang tak tertahankan. Bayangkan jeritan seperti itu datang dari dalam kuburan. Mendengar ini, jejak kesedihan dan belas kasihan terlihat jelas di mata Yesus. Penduduk desa dipanggil dan kebenaran terungkap. Yesus memanggil semua orang di daerah itu, agar mereka juga bisa melihat pemandangan ini. Dan pelajarilah pelajarannya ketika seluruh orang berkumpul. Jadi Anda mengatakannya. Wanita ini menderita siksaan berat di kuburnya. Namun dosa apa saja yang telah dilakukannya? Yang membawanya ke akhir ini. Orang-orang terkejut dan takut. Semua orang mulai bertanya. Hazrat, apakah ini akibat dosa besar? Yesus berkata, demi Tuhan, aku tidak tahu. Mengapa hukuman ini dijatuhkan padanya? Tapi mari kita tanyakan pada wanita ini, agar kita mengetahui dosa-dosanya. Dan marilah kita mengambil pelajaran dari sini. Wanita itu keluar dari kubur. Dan kejadian yang mengerikan. Lalu Yesus berbalik ke arah makam itu. Dan mengatakannya dengan penuh kebaikan. Wahai wanita, keluarlah dari kubur hidup-hidup. Tapi sebelumnya kamu sholat 2 rakaat dulu. Dan ketika berdiri di depan kuburan, dia menemukan kuburan itu. Dan dia berkata, orang mati yang dikubur di kuburan ini telah hidup kembali. Bangkit dari kubur dengan selamat. Dan kemudian kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba kuburan itu mulai meledak. Dan di dalam, seorang wanita sedang membersihkan tanah dari tubuhnya. Dia keluar dari kubur dalam kondisi yang mengerikan. Tetapi ada seekor ular yang hinggap di lidahnya. Ada kalajengking. Api keluar dari telinganya. Nyala api membakar lidah. Kalajengking dan ular menyengatnya. Rambut orang-orang berdiri. Mengapa wanita ini menderita hukuman yang begitu menyakitkan? Yesus mengajukan pertanyaan. Hai wanita, katakanlah kepada kami mengapa hukuman itu menimpa dirimu. Apa perbuatanmu? Siapakah yang membuatmu layak mendapatkan murka Allah ini? Wanita itu mulai menjerit dan menangis. Hazrat, apakah Anda mendengarkan? 2 menit yang lalu saya berada dalam keadaan ini di dalam kuburan. Bahwa ular dan kalajengking sedang menyerang lidahku. Ular dan kalajengking inilah yang Anda lihat. Ini menakutkan. Tapi di dalam makam lebih menakutkan lagi. Mereka begitu menakutkan hingga api keluar dari lidah dan mata mereka. Dan ketika mereka menggigit lidahku. Jadi kamu tahu aku akan tenggelam 70 yard ke dalam tanah.
Kenapa 5 kalimat itu menjadi siksa kubur? Lalu wanita di sana berkata dengan gemetar, Hazrat, aku telah mengucapkan 5 kalimat beracun kepada saudara iparku. 5 kalimat yang tak hanya menggugah nafsu dalam hatinya. Sebaliknya, mereka telah mengubah kuburanku menjadi tempat siksaan hari ini. Kakak ipar, kamu terlihat lebih cantik dan lebih tampan daripada suamiku. 2. Kakak ipar, itulah yang sedang kamu bicarakan. Yang tidak dimiliki suamiku adalah kesenangan, menurut kata-katamu. Yang tidak sesuai dengan perkataan suamiku. 3. Kakak ipar, seandainya engkau suamiku, alangkah bahagianya hidupku. 4. Kakak ipar, menghabiskan waktu bersamamu membuatku sangat bahagia. 5 saudara ipar, kalian menganggap otoritasku lebih dari suamiku. Aku harap aku bisa menghabiskan hidupku bersamamu. Pikirkanlah, itu hanya beberapa saat yang menyenangkan. 5 kalimat diucapkan dalam sihir. Dan hari ini kuburanku telah menjadi api neraka. Teman-teman, kita harus belajar dari kejadian ini. Kata-kata yang diucapkan seseorang bagaikan anak panah, yang suatu saat tak bisa terucap dari lidah. Jadi jangan kembali jika Anda telah belajar dari kejadian ini. Jadi, pastikan untuk membagikannya dengan orang lain. Semoga Allah melindungi kita dari dosa dan menjaga lisan kita tetap murni. Dan lindungilah kami dari siksa kubur. Amin.